apa namanya, gambarkan kepada kalian bagaimana kita bekerja di Madlit sebenarnya. Jadi gini teman-teman, di Madlit itu kaidahnya sebenarnya ngapain sih kita? Madlit itu adalah metodologi penelitian. Jadi lebih sifatnya tools atau alat atau instrumen untuk bisa menyusun proposal dengan baik. Nah, itu kita butuh yang namanya metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini digunakan untuk apa sih? Untuk menyusun skripsi, tesis, karya tulis ilmiah, apapun yang berbau riset, seperti itu. Nah, apa yang kita cari teman-teman sesungguhnya? Yang kita cari adalah kita ingin melihat sebuah gambaran permasalahan kesehatan di masyarakat. Masalahnya bisa apapun. Kalau kita bicaranya public health, maka dari peminatan AKK sampai peminatan K3 dan seluruh peminatan lainnya itu pasti punya permasalahan. Dan masalah itu kita akan angkat. Nah, ketika kita angkat suatu permasalahan, maka kita akan mempunyai yang kita sebut sebagai variabel. Variabel itu sebenarnya ada di pertemuan nanti jelang-jelang UTS gitu ya. Cuma saya perlu kenalkan lebih dulu karena ternyata taksonomi ini atau bahasa variabel ini ternyata menjadi sebuah kebingungan yang sangat luar biasa pada beberapa teman-teman kalian. Jadi kalau kalian meneliti, misalnya kita pengen meneliti tentang faktor yang berhubungan dengan hipertensi. Faktor hipertensi. Variabel adalah ini kita sebut sebagai variabel apa teman-teman? Ini variabel apa nih? Kalian tahu nggak? Dependen bukan? Independen. Ini independen ya. Dependen. In. Tuh, kok nggak sensitif sih? Ini variabel independen. Nah, hipertensi variabel apa? Dependen. Ini saya mulai lebih duluan ya, nggak apa-apa. Karena ternyata emang kita harus berhadapan. Hipertensi itu faktornya nggak cuma satu, tapi banyak, gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, bahkan bisa sampai belasan gitu ya. Nah ini semua teman-teman, ini kita sebut sebagai variabel independen. Atau bisa juga kita sebut sebagai variabel bebas. Ya, variabel independen. Namanya juga variabel independen, dia variabel yang berdiri secara mandiri, nggak punya ketergantungan sama yang lain. Ya, itu seperti itu. Nah, ada yang kita sebut di sini variabel dependen di sebelah kanannya, atau bisa juga kita sebut sebagai variabel akibat. Ya, atau variabel apa? Variabel yang memiliki ketergantungan. Makanya namanya dependent. Ya, variabel atau nama lainnya di teori-teori kita sebutnya variabel terikat. Bahwasanya variabel dependent ini akan terjadi jika dipengaruhi oleh si variabel independen. Gitu, ya. Itu seperti itu. Sampai sini paham ya? Ini saya akan pelan-pelan nih. Nah, dengan judul-judul kalian yang sudah kalian susun, sesungguhnya kita meneliti itu nyari apa sih Pak? Meneliti itu kita mencari gitu ya, berapa persen sih, karena ini kuantitatif ya, berapa persen sih kejadian hipertensinya, atau berapa persen sih variabel dependennya, dan berapa persen juga sih variabel independennya. Dan yang satu lagi kita cari apa? Bagaimana hubungannya antara setiap variabel independen dengan si dependent. Ini begini nih.
Jadi dalam sebuah riset kita mencarinya kayak begini, Pak. Iya. Dari mana, Pak, kita bisa menyadari itu? Pasca kalian menyusun si 20 jurnal itu, kan saya minta kalian nulis apa coba? Nulis bagian apa? Kesimpulan. Kesimpulan ya? Hasil dan Judul. kesimpulan kan? Kesimpulan. Hasil atau kesimpulan. Kesimpulan. Di bagian hasil kesimpulan, pasti apa yang pertama? Persentase, ya enggak? Presentasi. Iya Pak, presentase. Persentase kan dari variabel dependennya. Dependen sama Dependennya. Pasti dependennya. Pasti. Tapi kalian juga akan dapat variabel persentase dari yang apa? Independennya juga dapat. Yang ketiga apa? Tadi itu yang disebutin. Apa coba? Hubungan. Ya enggak? Ya, bagaimana status hubungan antara variabel X dengan variabel Y, variabel Z dengan variabel X gitu ya? Ya enggak? Ya enggak? Ya tanya dulu. Iya, Iya Pak. Bapak. Ya, betul ya. Bapak, Itu supaya nanti nyambung nih. Jadi Pak, sebenarnya dengan judul-judul yang kita ambil itu emang kita ujungnya cuma pengen nyari si besaran variabelnya dan bagaimana hubungannya. Iya, cuma itu aja sebenarnya kayak gitu. Soal tempat dan pada siapa itu nanti mengekor saja kayak begitu. Tapi yang jelas seperti ini. Ya, yang jelas seperti ini. Oke. Ini saya kembali lagi konsep dasar supaya nanti pas masuk nggak bingung. Nah, nanti saya jelasin, lupa lagi nih ya Allah. Saya kirimin kepada kalian tentang satu punya tes. Nanti kalian bisa jadikan sebagai acuan untuk bikin bab satunya, tapi jangan plek banget, tapi nanti harus dimodif kayak gitu, harus dimodif. Nah ini saya kirimin di WA, nanti kalian boleh sambil baca ya, sebentar. Ini Bapak suara saya kedengaran. Kedengaran. Oh. Nah, saya kirim nih. Ini merupakan bab satu teman saya. Ini tidak untuk di-share ke orang lain ya, jadi cuma buat grup ini aja. Saya udah share di kelas C. Nah, udah saya kirim ya di kelas A ya. Silakan sambil dibaca, tapi fokus kita di ini dulu, di mana di bab 1.1 gitu ya. Oke. Kita balik lagi ke mana, ke layar kita. Oke. Nah, makanya kenapa pada saat dari awal saya bilang tentuin topik. Tentuin topik itu sesungguhnya bukan cuma sekedar menentukan topik, tapi kita menentukan apa sesungguhnya. Atau memprediksikan apa coba? Memprediksikan sebuah apa? Masalah. Kita nggak bisa meneliti kalau nggak ada masalahnya. Atau kita nggak bisa meneliti kalau kita nggak memprediksi ada masalah di situ. Jadi kata kunci pertama adalah kita pengen lihat masalah. Kita pengen lihat masalah. Nah, pada bagian masalah ini teman-teman, gitu ya, dia kan banyak ya dipengaruhi oleh faktor lain gitu. Nah, ketika kita pengen mengikutkan si variabel independen ini untuk menjadi penyebab dari masalah tersebut, nah ini kita udah pindah menjadi yang namanya analitik gitu ya. Kalau kita cuma pengen nyari, ini saya tutup gitu ya, ini saya tutup nih, yang ini saya tutup, maka kita pengen cari masalahnya aja, ya udah jadinya deskriptif aja.
Masalah itu apa sih? Apa masalah coba? Dia merupakan gap ya, atau kalau dalam bahasa yang lain apa coba? Adanya perbedaan antara harapan dengan Keinginan. keinginan atau Kenyataan. kenyataan. Aduh. Jadi kenyataannya tuh tidak sesuai gitu. Kita berharap nggak ada stunting di Indonesia, tapi kenyataannya ada 25%. Nah, itu namanya masalah. Kita berharap pelayanan kesehatannya itu bagus. Registrasinya, pelayanannya ramah. Dokternya nggak judes. Itu harapan, ya nggak? Tapi kenyataannya mereka judes dan seterusnya. Nah, itu masalah. Itu kualitas layanan. Contohnya kayak gitu. Oke? Nah, ini adalah sekelumit yang akan menjadi dasar sebelum kita masuk di bab 1. Ya, bisa dipahamin ya. Kalau misalnya kurang jelas atau mau tanya langsung aja, Pak saya mau tanya. Nggak usah nunggu saya selesai. Nah, ini saya hapus dulu. Ya. Ini udah berasa di kelas nih. Sebenarnya bisa sih tambah baru, cuma biar ada kegiatan aja nih, ngapus-ngapus. Ngapus virtual. Oke, sekarang kita mau bikin bab 1. Ya. Gimana ya? Sebelum bikin bab 1, coba deh saya kasih waktu baca 2 menit, 3 menit kali ya. 3 menit tolong baca dulu bahan yang saya kirim. Ya, dibaca dulu. Saya bukain deh di sini juga. Kita baca dulu. Download, mana download. Oh, nggak ada chapter 1, mana ya? Silakan dibaca ya, dibaca dulu ya. Kalau udah selesai tolong lapor ya. Salam lama. Gimana? Sudah?
Sudah selesai teman-teman bacanya? Udah, Pak. Sudah. Udah, Pak. Oke. Bisa kita mulai lagi atau yang lain belum selesai bacanya? Udah, Pak. Udah ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita lanjutin. Coba kasih komen ke saya. Enak nggak bacanya? Flow-nya. Enak. Enak. Kelihatan ya, Iya. flow-nya itu Iya. dapat banget gitu. Sebenarnya gini, prinsipnya ketika kita bikin latar belakang itu teman-teman, kan yang ditanya latar belakang. Latar belakang itu apa sih? Latar yang membelakangi. Atau bahasa mudahnya adalah, lu kenapa sih ngambil itu? Kan gitu ya. Lu kenapa sih ngambil peminatan EPIT? Lu kenapa sih ngambil topik itu? Nah, pertanyaan lu kenapa atau why, mengapa itu kita sebut sebagai latar belakang. Atau latar yang membelakangi kita, kenapa kita ngambil topik tersebut. Nah, jawabannya itu bisa kita lihat. Nah, kalau kalian mau tahu, karena ini tesis ya, jadi kalian jangan terpedaya juga nih dengan judulnya. Tapi secara simpel, judul teman saya ini apa coba? Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. Pada siapa? Pada Satpol PP di mana? Di wilayah administrasi Jakarta Timur. Itu seperti itu. Oke. Nah, sekarang gimana cara bikin bab satunya? Nah, saya akan kembali ke ke whiteboard. Jadi kita cek. Jadi saya mengambil dari beberapa teori. Siapa ya? Ega, Pak Ega. Iya. Jadi saya ngambil dari beberapa teori gitu ya. Ada kaidah yang harus dipenuhi dalam menyusun bab 1. Apa saja? Nah, saya lebih sukanya menyebutnya begini. R, M, D. Ya. R itu apa? R itu adalah ramifikasi. Ya. M itu apa, M? Ada yang tahu, M? Modifikasi. Mustaqim. Bukan masalah. Ya. Oh, nggak salah. D-nya apa? D-nya adalah dampak. Ini rumus utamanya nih, rumus bakunya. Tapi penulisannya apakah urutannya RMD? Bukan. Mari kita telah. Jadi di bab 1 ya. Itu ada 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 pertanyaan penelitian, 1.4 tujuan penelitian, 1.5 manfaat penelitian, 1.6 ruang lingkup penelitian. Jadi 1.1 sampai 1.6 yang paling susah yang mana, Pak? Ini. Latar belakang. Terus ini. Ruang lingkup. Betul 1.2 deh. Ini dan ini cenderung mudah lah, gampang. Nah, sekarang kita ke 1.1 dulu. Tadi di bawah udah saya jelasin. Rumusnya adalah dengan menggunakan RMD. Tapi pada pelaksanaannya, mana sih Pak yang kemudian didahulukan? Yang pertama adalah dampak. Ya, dampak dulu. Yang kedua apa? Masalah.
Yang ketiga baru ramifikasi. Pak, ini kok ada 4, apa satu lagi? Justifikasi atau alasan kenapa kita pilih tempat atau person. Jadi ini adalah kaidah ilmiah, kaidah yang wajib ada dalam penulisan bab 1.1. Ini teman-teman. Oke, saya pelan-pelan nih, ya. Bapak itu person. Apa? Itu person. Person, ya, orang. Maksudnya target, sasaran. Person, orang. Oke. Pada kenyataannya, teman-teman, 4 komponen ini memang harus ada gitu ya dalam bab 1.1. Tapi pada saat penyusunannya, boleh nggak Pak ada kalimat-kalimat lain sebagai pengantarnya, sebagai pelengkapnya, sehingga antar bagian ini bisa nyambung? Ya boleh, nggak masalah gitu. Sebagai contoh, teman saya gitu kan di skripsinya itu ngambil judul tentang apa coba? Tentang hipertensi kan. Nah, dia jelasin dulu apa coba di situ? Tentang hipertensinya dulu. Pengertian hipertensi. Sekarang kita fokus bagian ini dulu nih. Coba ya. Ada gerak-gerak. Kita coba fokus ke sini dulu nih. Kita lihat ya. Nah, di sini teman-teman, kita lihat nih. Ya. Pada paragraf pertama, dia nggak tiba-tiba langsung dampak gitu. Tapi pembaca, kita sebagai pembaca, diberikan dulu pemahaman terkait hipertensi itu apa. Definisinya apa, kayak gitu. Nah, mungkin di kepala kalian langsung kepikiran nih kalau gue judulnya seperti ini berarti pendahulunya apa ya? Nah, kadang-kadang ada yang diteliti itu bukan yang sifatnya konsep hipertensi, obesitas, enggak gitu. Tapi apa misalnya perilaku merokok, kepuasan pasien, perilaku seks pranikah, terus apa lagi gitu ya. Nah, kalau tidak memulai dengan konsep, boleh nggak Pak? Boleh. Misalnya mulai dengan apa? Dengan yang lebih filosofis terkait hak kesehatan, pentingnya manusia menjaga kesehatan, dan seterusnya. Tapi ini sebagai contoh saja supaya teman-teman gampang. Nah, pada bagian pertama, sebelum masuk ke dampak, dia jelasin dulu definisinya. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah sistolik sekian atau tekanan darah diastolik sekian atau mendapatkan pengobatan anti hipertensi. Nah, itu definisi teman-teman. Dan ingat, definisi tersebut dia nggak mengambil dari satu sumber saja. Nah, ini kita sekalian ya sambil menyelam minum air, bahwasanya apa? Dia mengambil referensi dari beberapa referensi terkait definisi hipertensi. Dari siapa aja? Yang pertama dari WHO, nih ya, WHO. Kemudian Yogiantoro dan Blues tahun 2014. Ini definisi doang nih. Ada 3 referensi. Ya. Baru setelah itu dia masuk nih ke bagian mana? Ke bagian dampak. Hipertensi memiliki dampak antara lain stroke, infark miokard, gagal ginjal, gagal jantung, dan seterusnya. Nah, ini bertambah lagi referensinya dari siapa aja? Dari Bau 95, Edman 2012, Dinata 2013, dan Blues tahun 2014. Nah, ini bagian dampaknya, teman-teman. Ya. Pak, mungkin bertanya gitu kan, kenapa harus dampak yang dimasukin? Karena kalau orang baca gitu ya, kenapa sih kita mesti ngangkat tentang hipertensi? Oh, ternyata dampaknya mengerikan ya. Nah, itu untuk psikologis pembacanya yang diarahkan ke arah sana sebenarnya, teman-teman. Ya, yang diarahkan ke arah sana. Sehingga pas baca, wah ternyata bagus nih, dampaknya mengerikan ya. Nah, itu seperti itu. Jadi tujuannya supaya orang pas baca itu semakin menarik gitu. Oh, ternyata si penulis ini mengambil hipertensi karena latar belakangnya kita lihat luar biasa pentingnya seperti itu. Oke.
Sampai situ dulu terkait dampak. Ada pertanyaan nggak sebelum saya masuk ke masalah? Ini sambil nunggu mati ya. Kita mau ganti sesi 2. Ya, jadi itu dampak, teman-teman. Nah, harus mulai langsung kepikiran dengan judul kalian. Berarti gue bakal nulis apa ya? Gitu. Ya, seperti itu. Oke, sebentar kita akan break dulu, ganti sesi 2.